Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Bapak Farhan selaku dosen mata kuliah pengantar bisnis serta teman-teman yang berbahagia. Di sini saya, Nahda Naila, sebagai moderator akan memimpin jalannya presentasi ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2, yaitu Dias sebagai narasumber, Dea sebagai narasumber, Rama sebagai narasumber, Faris sebagai narasumber, Karim sebagai narasumber, Nabila sebagai notulen, dan Iqbal sebagai narasumber. Di sini kami akan menyampaikan tentang kewirausahaan bisnis kecil dan kepemilikan bisnis. Selanjutnya saya persilahkan untuk Dias menyampaikan materi yang pertama. Yang pertama, materi tentang bisnis kecil. Sebenarnya apa sih bisnis kecil? Menurut Departemen Perdagangan Amerika Serikat, menganggap suatu bisnis kecil berskala kecil apabila memiliki karyawan kurang dari 5 orang. Ini yang digunakan adalah kriteria dari jumlah karyawan. Lalu, bisnis kecil juga memberikan peran penting dalam perekonomian. Yang pertama itu menciptakan lapangan kerja, yang kedua inovasi, yang ketiga kontribusi bagi bisnis besar. Yang pertama menciptakan lapangan kerja. Kita ambil contoh dari perekonomian Amerika Serikat, bisnis kecil mencakup 40% dari seluruh pekerjaan pada sektor teknologi tinggi dalam perekonomian. Yang kedua ada inovasi. Di sini berbagai inovasi besar cenderung lahir dari bisnis kecil daripada dari bisnis besar. Yang ketiga, kontribusi bagi bisnis besar. Sebagian besar produk yang dihasilkan oleh bisnis besar dijual kepada konsumen melalui bisnis kecil. Next. Terus ini ada beberapa bidang-bidang bisnis yang populer, ya antara lain ada jasa, ada eceran, ada konstruksi, grosir, ada keuangan dan asuransi. Ini yang paling besar itu adalah jasa, itu mencapai 55,8%, lalu ada retail juga sebesar 11,8%, lalu bidang konstruksi mencapai 12,1%, dan bidang grosir mencapai 5,2%, dan bidang keuangan asuransi mencapai 2,4%. Kewirausahaan. Wirausahawan adalah individu yang menanggung risiko kepemilikan bisnis. Kewirausahawan adalah proses pencarian peluang bisnis dengan berbagai kondisi risiko, akan tetapi tidak semua wirausahawan memiliki tujuan yang sama. Tujuh, ingin mencapai masa depan finansial yang aman dan terjamin bagi mereka dan juga keluarga, tetapi tidak berkeinginan untuk mengembangkan bisnis mereka lebih jauh lagi. Karakteristik kewirausahaan, sebagian besar wirausahaan sukses memiliki kecerdikan dan kepedulian terhadap hubungan pelanggan yang baik, bahkan bersifat personal. Next. Memulai bisnis menjalankannya. Yang pertama adalah mengalami kompetensi khusus. Dalam kompetensi khusus ini banyak faktor yang mempengaruhi. Salah satunya adalah mengidentifikasi ceruk dalam pasar, terus mengidentifikasi pasar baru, keunggulan penggerak utama, dan membuat rencana bisnis. Banyak arti-arti yang mencakup ini semua. Salah satunya ceruk dalam pasar yang mapan adalah jika kalian kurang awas sendiri, maka produk kalian akan bisa ini contoh produk yang sama, tetapi ada tambahan embel-embel. Misal kacamata yang saat ini ditambahi anti sinar ultraviolet. Jika kalian tetap sama pada produk yang lama, maka akan bisa ini. Yang kedua, mengidentifikasi pasar baru. Karena semakin berkembangnya teknologi menjadikan orang menciptakan suatu inovasi. Contohnya, fotokopian, manfaatkan teknologi yang ada. Dan ketiga adalah keunggulan penggerak utama. Ini adalah mampu memanfaatkan peluang sebelum pihak lain melakukannya. Misal, perusahaan akan lebih berani mempertaruhkan suatu harga jual itu rendah, tetapi akan sangat tidak mungkin jika harga jual itu mahal. Yang ketiga adalah membuat rencana bisnis.
Rencana bisnis adalah membuat rencana bisnis, mengetahui kedepannya lebih lanjut, serta agar pendana atau investor bisa mengetahui bagaimana jalannya ke depan agar investasi tersebut menguntungkan. Langkah selanjutnya adalah memulai bisnis kecil. Memulai bisnis kecil adalah biasanya kalian harus meramalkan penjualan. Ya, ini mengacu pada riset dan data untuk memahami langkah selanjutnya. Yang kedua adalah perencanaan keuangan. Bagian penting untuk mencatat segala perputaran uang perusahaan dan nanti mengetahui labanya. Lanjut memulai bisnis kecil. Ini adalah langkah awal bisnis. Jika kamu sudah mempunyai perusahaan, langkah baiknya jika kalian membuka suatu hal yang kecil dulu untuk mengetahui pasar-pasar baru. Terus yang kedua, faktor kedua adalah waralaba. Waralaba ini dari kalian misal mau ingin berjualan produk yang sama harus dari lisensi induk. Misal McDonald, ya ada orang yang ingin membuka produk baru tapi dengan nama dia, tapi harus juga izin dulu dari perusahaan induknya. Yang ketiga adalah memulai dari nol. Nah ini jelas kalian awal-awal pun harus membuka usaha mulai dari nol. Dan faktor ketiga adalah program pembiayaan SBA. Ini adalah biasanya dari organisasi untuk perusahaan-perusahaan kecil atau UKM. Yang ketiga adalah sumber pembiayaan lain, yaitu dari investasi atau investor asing. Next. Saya akan mempresentasikan tren keberhasilan dan kegagalan usaha baru. Para wirausahawan yang mengubah bisnis kecil menjadi besar. Masih terdapat banyak wirausahawan yang menemui kegagalan. Setiap tahunnya ada sekitar 610.000 hingga 835.000 bisnis baru diluncurkan di Amerika Serikat. Di sisi lain, sekitar 605.000 dan 805.000 bisnis menemui kegagalan setiap tahunnya. Tren dalam bisnis kecil perintis. Beberapa faktor berkontribusi atas terjadinya tren ini, yaitu kehadiran e-commerce. Tren terkini yang paling signifikan adalah pastinya perkembangan e-commerce karena internet memberikan cara baru untuk berbisnis. Wirausahawan yang cerdik telah menciptakan dan mengembangkan bisnis baru jauh lebih cepat dan mudah dibandingkan dahulu. Yang kedua, peralihan dari bisnis besar. Makin banyak bisnis yang dimulai oleh mereka yang memilih keluar dari korporasi besar dan menyalurkan pengalaman mereka untuk bekerja bagi diri sendiri. Yang ketiga, peluang bagi kaum muda dan perempuan. Makin banyak bisnis kecil yang dirintis oleh kaum minoritas dan perempuan. Jumlah bisnis yang dimiliki oleh keturunan Afrika Amerika telah bertambah 60% selama periode 5 tahun terakhir, yang datanya telah tersedia dan kini jumlahnya mencapai 2 juta. Yang keempat, peluang global. Banyak wirausahawan yang mencari peluang baru di pasar luar negeri. Salah satu contoh, Doug Mellinger adalah pendiri dan CEO dari BRT Group, perusahaan pengembang perangkat lunak. Salah satu masalah besar di Mellinger adalah mencari programmer terlatih. Di Amerika Serikat sulit mencari programmer ini, dan programmer yang lahir di luar negeri menghadapi kuota imigrasi yang ketat. Yang kelima, tingkat kelangsungan hidup bisnis yang lebih baik. Makin banyak orang yang teruji kemampuan mereka sebagai wirausahawan karena tingkat kegagalan bisnis kecil telah menurun. Contoh, selama era 1960-an dan 1970-an, kurang dari setengah bisnis kecil telah menurun. Bisnis perintis bisa bertahan lebih dari 18 bulan. Sebab-sebab kegagalan yaitu pengelolaan yang tidak kompeten atau tidak berpengalaman. Sebagai wirausahawan terlalu mengandalkan logika, terlalu yakin akan kemampuan manajerial mereka, atau menganggap bahwa kerja keras aja akan menghasilkan keberhasilan. Terus yang kedua, kurangnya memberi perhatian. Sebagian wirausahawan
berusaha meluncurkan bisnis di kala waktu yang senggang, dan lainnya hanya mengalokasikan sedikit waktu untuk mengurus bisnis baru mereka. Tetapi, memulai bisnis kecil membutuhkan komitmen mengurus bisnis baru mereka. Tetapi, apabila Anda mengerahkan waktu dan waktu yang sangat tinggi. Yang ketiga, sistem pengendalian yang lemah. Sistem pengendalian yang efektif diperlukan untuk membantu agar bisnis tetap berada di jalan yang tepat dan membantu manajer dalam mewaspadai masalah-masalah yang mungkin timbul. Yang keempat, kurangnya modal. Sebagian wirausahawan terlalu optimis dan seberapa cepat mereka mulai memperoleh laba. Dan sebagian besar kasus perolehan laba bisa memakan waktu berbulan-bulan. Sebab-sebab keberhasilan. Yang pertama, kerja keras, dorongan, dan dedikasi. Pemilik bisnis kecil harus berkomitmen dalam mencapai keberhasilan dan rela menghabiskan waktu dan usaha untuk mewujudkannya. Yang kedua, permintaan pasar atas produk atau jasa yang disediakan. Analisis yang cermat terhadap kondisi pasar dapat membantu para pemilik bisnis kecil memiliki peluang menerima produk mereka di pasar. Upaya memperluas restoran lokal yang mengkhususkan diri dalam membuat misalnya kentang panggang, muffin dan gelato umumnya sulit berkembang. Tetapi jaringan kayak restoran hamburger dan pizza terus menumbuh. Terus yang ketiga, kompetensi manajerial. Pemilik bisnis kecil yang sukses mungkin memperoleh kompetensi melalui pelatihan atau pengalaman atau dengan belajar dari keahlian orang lain. Yang keempat, keberuntungan. Setelah Alan McKay memulai Clean Harbor, suatu perusahaan penataan lingkungan yang bermarkas di New England, ia berjuang untuk tetap mempertahankan bisnis. Lalu, pemerintah Amerika Serikat menetapkan anggaran 16 miliar untuk membersihkan limbah beracun spesialisasi milik McKay. Lanjut, next. Bentuk kepemilikan bisnis. Bentuk kepemilikan bisnisnya ada 3. Yang pertama itu ada usaha perseorangan, yang kedua ada persekutuan umum, yang ketiga ada korporasi. Yang pertama itu usaha perseorangan. Usaha perseorangan ialah usaha yang didirikan perorangan. Dan sekitar 74% dari seluruh bisnis di Amerika Serikat adalah usaha perseorangan. Namun, usaha perseorangan ini hanya membantu pendapatan penjualan di Amerika Serikat hanya 4% saja. Kemudian, kewajiban dari usaha perseorangan ini adalah pribadi, tidak terbatas. Jadi, pemilik hanya memiliki kewajiban kepada dirinya sendiri, karena kan usahanya didirikan oleh modal sendiri. Kemudian kontinuitas. Kontinuitas itu adalah kelangsungan hidup perusahaan. Usaha perseorangan itu memiliki kontinuitas berakhir karena pemilik itu meninggal ataupun keputusan dari pemilik itu untuk menutup usahanya. Kemudian manajemennya pun pribadi, tidak ada batasan, karena dia memanage semua keuangannya itu pribadi. Dan sumber investasinya pun dari dirinya sendiri, pribadi, dari kantongnya sendiri. Kemudian usaha perseorangan memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan itu yang pertama, kebebasan mengurus usaha, karena dia memiliki bisnis sendiri, jadi dia tidak punya tanggung jawab kepada siapapun kecuali pada dirinya sendiri. Yang kedua itu keringanan pajak, karena undang-undang pajak mengizinkan pemilik untuk memperlakukan pendapatan penjualan dan biaya operasional sebagai bagian dari keuangan pribadi pemilik, sehingga membayar pajak berdasarkan nilai pajak perorangan. Mereka bisa memangkas pajak dengan cara memotong kerugian bisnis dari pendapatan yang diperoleh dari sumber pribadi selain dari bisnis. Yang ketiga itu kelebihannya seluruh laba menjadi miliknya. Kemudian kelemahannya yang pertama, kewajiban yang tak terbatas. Seorang pemilik perseorangan bertanggung jawab secara pribadi terhadap seluruh hutang. Apabila usahanya tidak mendapatkan hasil, maka yang mau tidak mau dia harus membayar dengan kantongnya sendiri. Dan yang kedua itu kurangnya kontinuitas. Usaha akan bubar jika pemiliknya itu mengalami cacat atau kematian. Yang ketiga itu kelemahannya adalah bergantung pada sumber daya satu orang. Jadi dia itu memiliki keterbatasan memanage keuangannya
dan itu dapat menghambat bisnisnya sendiri. Yang keempat, kesulitan meminjam uang kepada bank, karena bank itu khawatir bahwa pemilik usaha perseorangan itu mampu melunasi pinjaman apabila ia nanti mengalami cacat atau meninggal. Kemudian yang kedua itu ada persekutuan umum. Persekutuan umum itu serupa dengan usaha perseorangan, tapi dimiliki lebih dari satu orang. Contohnya itu di Indonesia kayak CV atau firma. Persekutuan umum itu di Amerika Serikat sekitar 9% saja, tapi dia menghasilkan 19% pendapatan dari total seluruh pendapatan penjualan di Amerika Serikat. Kewajiban persekutuan umum itu pribadi, tidak ada batasan, sama seperti usaha perseorangan. Jadi kewajibannya hanya pada persekutuannya saja, anggota persekutunya. Kemudian kontinuitasnya itu berakhir karena kematian atau keputusan sekutu atau mitra lain. Kemudian manajemennya itu tidak terbatas atau bergantung pada perjanjian persekutuan waktu awal persekutuan itu didirikan, dan sumber investasinya pun berdasarkan persekutuan tersebut. Persekutuan umum memiliki kelebihan dan kelemahan juga. Kelebihan itu kemampuannya untuk menambah dana segar dan juga talenta baru, karena bank lebih memilih untuk memberikan pinjaman ke perusahaan yang tidak bergantung pada satu orang, dan mereka dapat mengundang sekutu baru untuk menanamkan modal dana segar. Kemudian kelemahan dari persekutuan umum ialah yang pertama itu kewajiban tak terbatas. Tiap sekutu ikut menanggung seluruh utang yang dibebankan atas nama persekutuan. Jadi jika ada satu sekutu yang membuat utang usaha, maka seluruh sekutu ikut menanggungnya. Yang kedua itu alternatif, dan yang ketiga itu korporasi. Istilah korporasi memberikan gambaran suatu perusahaan dengan skala yang besar. Terdapat 5,7 juta korporasi di Amerika Serikat, yaitu sekitar 17% dari keseluruhan bisnis di Amerika Serikat. Namun walaupun presentasinya lebih sedikit dari usaha perseorangan, korporasi ini mampu menghasilkan sekitar 81% dari seluruh pendapatan penjualan di Amerika Serikat. Kewajiban korporasi ini terhadap modal yang diinvestasikan. Jadi mereka mempunyai kewajiban terhadap investor yang menanamkan modal saham di korporasi tersebut. Kemudian kontinuitas itu seperti yang dicantumkan dalam anggaran dasar tanpa jangka waktu tertentu. Dan manajemennya pun di bawah kendali dewan direksi yang dipilih oleh para pemegang saham, dan sumber investasinya itu pembelian saham. Korporasi juga next. Korporasi sebelumnya. Mahkamah Amerika Serikat mendefinisikan korporasi sebagai entitas legal dengan dimungkinkan untuk melakukan berbagai kegiatan sebagai berikut. Yang pertama itu menuntut dan dituntut. Korporasi berhak menuntut kepada siapapun jika mereka merasa dirugikan, dan korporasi pun dapat dituntut oleh siapapun jika korporasi itu melakukan kesalahan atau merugikan orang lain. Dan yang kedua itu mereka berhak untuk membeli, menyimpan, dan menjual hak milik. Yang ketiga membuat dan menjual produk, dan yang keempat melakukan kejahatan dan diadili serta dihukum sesuai dengan tindakannya. Korporasi juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan itu yang pertama, kewajibannya terbatas. Tanggung jawab investor terbatas pada investasi pribadi melalui kepemilikan saham yang dibahas pada awal pendirian korporasi. Yang kedua itu kontinuitasnya, karena memiliki rentang hukum yang terpisah dari pendiri dan pemilik suatu korporasi. Setidaknya secara teori ini korporasi itu tidak ada Korporasi juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan korporasi itu yang pertama, kewajibannya terbatas. Tanggung jawab investor terbatas pada investasi pribadi melalui kepemilikan saham yang akan dibahas pada awal pendirian korporasi. Terus yang kedua itu kontinuitas, karena memiliki rentang hukum yang terpisah dari pendiri dan pemilik suatu korporasi. Setidaknya secara teori suatu korporasi dapat berdiri hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Kemudian yang ketiga itu kelebihannya itu
kelebihan menghimpun dana. Dengan menjual saham, bisa menambah jumlah investor dan jumlah dana yang tersedia bagi korporasi. Dan kelemahan korporasi itu, yang pertama, menggunakan proses hukum. Dengan menggunakan proses hukum seperti penawaran untuk membeli saham yang dibuat oleh calon pembeli secara langsung kepada seorang pemilik saham perusahaan. Jadi suatu korporasi itu bisa diambil alih walaupun bertentangan dengan manajernya. Kemudian biaya pendirian. Pendiriannya harus memenuhi persyaratan hukum yang rumit berdasarkan tempat akta pendirian korporasi tersebut dikeluarkan. Dan yang terakhir itu kelemahan dari korporasi ialah pajaknya ganda. Laba yang dihasilkan korporasi dikenakan pajak 2 kali. Pertama itu pada tingkatan korporat dan yang kedua itu pada tingkatan kepemilikan saham. Next. Jenis-jenis korporasi. Korporasi dapat dikelompokkan sebagai korporasi publik atau pribadi. Tetapi dalam kategori yang lebih luas, korporasi dapat diidentifikasi sebagai berikut. Bentuk korporasi paling umum di Amerika Serikat adalah korporasi tertutup. Di Indonesia serupa dengan perseroan terbatas. Sahamnya dimiliki oleh segelintir orang dan tidak dijual kepada publik. Kelompok pemegang saham pengendali mungkin terdiri dari anggota keluarga, kelompok manajemen, atau bahkan karyawan korporasi itu sendiri. Sebagian besar korporasi yang skalanya lebih kecil masuk ke dalam kategori ini. Kedua, ketika saham korporasi dijual kepada publik, korporasi ini menjadi korporasi publik. Di Indonesia serupa dengan perseroan terbatas terbuka. Saham dimiliki oleh banyak investor dan bisa dijual kepada publik. Banyak bisnis besar masuk ke dalam bisnis jenis korporasi kemudian. S Corporation atau nama lengkapnya adalah Subchapter S Corporation adalah campuran dari korporasi tertutup dan persekutuan. Perusahaan ini dikelola dan dijalankan seperti halnya korporasi, tetapi diperlakukan seperti persekutuan dalam hal pajak. Agar bisa masuk ke dalam kategori ini, perusahaan harus memenuhi persyaratan hukum yang ketat. Misalnya pemegang saham harus warga negara Amerika Serikat. Bentuk kepemilikan campuran lainnya adalah Limited Liability Corporation atau LLC. Pemilik dikenai pajak seperti dalam persekutuan. Masing-masing hanya membayar pajak perorangan, akan tetapi mereka juga memperoleh manfaat kewajiban terbatas seperti halnya perseroan terbatas terbuka. Yang selanjutnya adalah korporasi profesional. Biasanya terdiri dari dokter, pengacara, akuntan, atau kalangan profesional lainnya. Meskipun struktur korporasi melindungi mereka dari kewajiban keuangan tidak terbatas, para anggota tidak bebas dari kewajiban tak terbatas. Kelalaian profesional yang dilakukan oleh seorang anggota menjadi tanggung jawab individu tersebut. Selanjutnya, korporasi multinasional atau transnasional. Melintasi batas negara, saham bisa diperdagangkan antar negara dan manajer biasanya terdiri dari berbagai latar belakang kewarganegaraan. Next. Mengelola korporasi. 1. Kepemilikan saham dan hak-hak pemegang saham. Korporasi menjual kepemilikan perusahaan yang disebut dengan saham kepada investor yang kemudian menjadi pemegang saham. Laba dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen dan manajer korporasi melaksanakan kerja sesuai keinginan pemegang saham tersebut. Dalam korporasi tertutup, hanya segelintir orang yang memiliki saham. Saham dari korporasi publik dimiliki oleh banyak investor. Dewan Direksi. Badan yang bertanggung jawab atas suatu korporasi adalah Dewan Direksi, Board of Director. Dewan ini berkomunikasi dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya melalui berbagai saluran seperti laporan tahunan, ringkasan kinerja keuangan perusahaan. Mereka juga menetapkan kebijakan dividen, pengeluaran utama, dan gaji pejabat eksekutif beserta tunjangannya. Dewan Direksi juga bertanggung jawab secara hukum atas tindakan yang dilakukan korporasi dan tanggung jawab pribadinya juga semakin meningkat. Pejabat korporasi. Meskipun anggota Dewan Direksi mengawasi operasional perusahaan, sebagian besar tidak berpartisipasi dalam manajemen keseharian. Justru mereka mempekerjakan tim manajer untuk menjalankan bisnis perusahaan. Tim ini disebut juga sebagai pejabat korporasi. Biasanya dikepalai oleh pejabat eksekutif utama atau CEO yang bertanggung jawab atas keseluruhan kinerja perusahaan. Pejabat lain biasanya mencakup presiden yang bertanggung jawab atas manajemen internal,
dan wakil presiden yang mengawasi berbagai bidang fungsional seperti pemasaran dan operasional. Permasalahan khusus dalam kepemilikan korporasi. Baru-baru ini beberapa permasalahan telah mengemuka dalam bidang kepemilikan saham. Antara lain yaitu usaha patungan dan aliansi strategis, skema kepemilikan saham karyawan, serta kepemilikan lembaga. Persoalan penting lain dalam kepemilikan korporasi saat ini antara lain yaitu merger, akuisisi, divestitur, dan spin-off. 1. Usaha patungan dan aliansi strategis. Dalam aliansi strategis, dua organisasi atau lebih Dalam aliansi strategis, dua organisasi atau lebih bekerja sama dalam satu proyek demi keuntungan bersama. Ketika mitra berbagi kepemilikan sebuah perusahaan baru, maka kerjasama ini disebut dengan usaha patungan. Jumlah aliansi strategis ini semakin meningkat pada tahun-tahun belakangan ini, baik di Amerika Serikat maupun di dunia internasional. Yang kedua, skema kepemilikan saham karyawan. Skema kepemilikan saham karyawan memungkinkan karyawan untuk memiliki bagian korporasi yang cukup signifikan melalui dana perwalian yang dibuat atas nama karyawan tersebut. Yang ketiga, kepemilikan lembaga. Kebanyakan investor individu tidak memiliki cukup saham untuk memengaruhi manajer korporasi. Namun belakangan ini makin banyak saham yang dibeli oleh investor lembaga karena mereka mengendalikan sumber daya yang begitu besar. Para investor ini khususnya reksadana dan dana pensiun membeli volume saham yang besar. Sistem pensiun guru nasional misalnya memiliki aset lebih dari 400 miliar dolar. Kebanyakan diinvestasikan dalam bentuk saham. Yang terakhir yaitu merger, akuisisi, divestitur, dan spin-off. Persoalan penting lainnya mencakup merger, akuisisi, divestitur, dan spin-off. Merger dan akuisisi melibatkan penggabungan dua korporasi atau lebih. Divestitur terjadi ketika suatu korporasi menjual suatu operasi bisnis ke operasi lain, sedangkan melalui spin-off, korporasi bisa menciptakan operasi bisnis baru. Merger dan akuisisi terjadi ketika dua perusahaan bergabung sehingga membentuk satu perusahaan baru. Dalam akuisisi, salah satu perusahaan membeli perusahaan lain. Banyak transaksi yang umumnya disebut merger, tetapi sebenarnya adalah akuisisi karena salah satu dari kedua perusahaan biasanya mengendalikan kepemilikan gabungan tersebut secara umum. Ketika kedua perusahaan memiliki skala yang sama, penggabungan ini biasanya disebut merger, sekalipun salah satunya mengendalikan yang lain. Ketika perusahaan pengendali ini jauh lebih besar ketimbang yang dibeli, transaksi ini sebenarnya adalah akuisisi. Divestitur dan spin-off. Terkadang suatu korporasi memutuskan untuk menjual sebagian operasi bisnisnya atau memisahkannya menjadi satu perusahaan baru dan independen. Terdapat beberapa alasan untuk melakukan hal tersebut. Bisa jadi yang mendasarinya adalah perusahaan mungkin memutuskan misalnya untuk lebih berfokus pada bisnis inti. Bisnis yang tidak terkait atau yang kinerjanya kurang memuaskan biasanya akan dijual. Penjualan bisnis seperti ini disebut dengan divestitur. Ketika suatu perusahaan menjual sebagian bisnisnya untuk meningkatkan modal, strategi ini dikenal sebagai spin-off. Spin-off juga bisa berarti bahwa suatu perusahaan menganggap suatu unit bisnis lebih bernilai jika terpisah dari perusahaannya.